Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak, selamat berjumpa dan saya ucapkan selamat bagi kamu semuanya yang telah diterima di SMPN 1 Tarokan. Perlu kamu ketahui, kamu sekarang sudah SMP anak ya. Kamu sekarang sudah SMP, banyak sekali perbedaan, kamu harus menyesuaikan. Oke, kamu juga harus mengenal betul tentang SMPN 1 Tarokan ya. Nanti kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang SMPN 1 Tarokan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya sudah ada di layar. Saya Guru IPA. Di sini saya akan memberikan tentang visi dan misi SMPN 1 Tarokan. Apa toh visi dan misi SMPN 1 Tarokan? Visi itu apa? Visi itu sebuah harapan. Sebuah harapan, bahkan bisa dikatakan sebagai tujuan. Kemudian misi itu apa? Misi itu adalah cara mencapai untuk mewujudkan harapan itu. Itu namanya misi. Cara mencapai mewujudkan harapan. Itu namanya misi. Ya, saya ulangi lagi. Tadi visi apa anak-anak? Visi adalah sebuah harapan. Cita-cita. Misi adalah cara mencapai mewujudkan sebuah harapan atau cita-cita. Oke, sekarang apa toh visi dan misi SMPN 1 Tarokan? Nah, itu nanti akan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya, kamu saya ajak untuk melihat tentang sebuah video. Video ini sudah diunggah di beberapa media sosial, di Facebook, di YouTube sudah ada. Mungkin kamu sudah pernah melihat dan mungkin kamu belum pernah melihat. Ini adalah karya dari kakak kelas kamu, cukup bagus. Ya, cukup bagus editingnya dan narasinya cukup bagus. Silakan melihat videonya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Tarokan. SMP Negeri 1 Tarokan merupakan salah satu sekolah idaman di Kabupaten Kediri. Didirikan dengan nama SMPN 1 Tarokan, berada di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Aktivitas di SMPN 1 Tarokan menjadi salah satu pembentuk karakter masyarakat. Dimulai dengan membaca doa, sholawat, tartil Al-Quran, serta Asmaul Husna. Selanjutnya, ada kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca siswa. Karena pembiasaan yang baik dan tertib itulah, SMPN 1 Tarokan setiap tahunnya mencetak juara-juara dari berbagai lomba-lomba tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. SMP Negeri 1 Tarokan memiliki visi yaitu Tarasa Citra Mandiri. Adapun misi sekolah kami, SMP Negeri 1 Tarokan selalu berbenah diri dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan jumlah rombongan belajar 21 kelas yang diasuh oleh 53 guru dan tenaga administrasi yang memadai serta didukung oleh fasilitas pembelajaran yang lengkap sehingga peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Sebagai wadah bakat dan minat para siswa, SMPN 1 Tarokan memiliki banyak ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler PMR, pramuka, band, tari,
Kawitan, dan Campur Sari. Selain ekstrakurikuler, di SMPN 1 Tarokan juga terdapat organisasi siswa yaitu OSIS yang juga berfungsi untuk membentuk kepribadian unggul dalam siswa. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Negeri 1 Tarokan. Ya, kamu telah melihat videonya. Itu yang membuat adalah kakak kelas kamu, Mas Irfan namanya. Itu sebagai kameramen, sebagai editor, ya. Kemudian narasinya, pengisi suaranya Mbak Aulia Pradita. Cukup apik anak-anak, bisa kamu contoh kakak kelas kamu tadi menjadi calon YouTuber hebat ya. Moga-moga. Oke, kita kembali ke materi tentang visi ya. Tadi kan dikatakan visi adalah sebuah harapan. Visinya terangkum dalam sebuah kata, Tarasa Citra Mandiri. Apa itu artinya? Artinya itu bahasanya singkat ya, Tarokan 1 Tarasa itu. Maka kita bisa artikan adalah Tarasa itu Tarokan 1. Tarokan 1, cerdas, iman, dan takwa, terampil, nyaman, edi, dan asri. Itu adalah visi kami ya. Jadi visi itu adalah Tarasa Citra Mandiri. Apa artinya? Artinya Tarokan 1 cerdas. Nah, kita tahu bagaimana cerdas itu, memiliki kemampuan kognitif lebih. Kemudian iman dan takwa. Nah, selain cerdas harus punya iman dan selalu menjalankan ibadah, itu artinya takwa. Terampil, memiliki kompetensi. Nyaman, nah, di sekolah itu sangat nyaman. Antara semuanya nyaman, gurunya nyaman, muridnya nyaman. Edi itu artinya kan indah. Tarokan 1 itu indah. Dan asri itu artinya rindang, ya, bagus ya itu. Itu visi kami. Nah, untuk mencapai itu ada namanya misi. Mari kita lihat. Ya, misi. Misinya untuk mencapai cerdas tadi apa? Ya, nomor 1, melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi. Apa itu literasi? Yaitu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih berpikir kritis, menggunakan kemampuan kognitif. Ya, kemampuan kognitif itu apa tuh? Menggunakan kecerdasan. Tuh. Yang ketiga, mengembangkan kualitas pendidikan yang berdasarkan hasil survei karakter dan lingkungan belajar. Ya, berarti kita nanti ada survei. Sekitar kita itu bagaimana petani, nah, berarti kita perlu kita perlu menggali apa toh yang diinginkan masyarakat terhadap SMPN 1 Tarokan. Itu ada namanya survei lingkungan belajar. Itu tadi untuk mencapai cerdas. Sekarang untuk mencapai berikutnya, untuk mencapai iman dan takwa. Ya. Menanamkan sikap religius melalui mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah, ya, membentuk sikap. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang bernuansa keagamaan dalam keseharian di sekolah secara terus-menerus. 3, membentuk sikap sosial yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, membentuk sikap toleransi antar umat beragama. Ya, jadi itu untuk menciptakan manusia yang memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Terampil. Nah,
kita akan misi kita untuk terampil ini. Membentuk peserta didik yang berkarakter dan memiliki kecakapan hidup. Kedua, melaksanakan keterampilan sesuai bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Memiliki kemampuan literasi digital. Memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Poin 1 itu memiliki berkarakter dan kecakapan hidup. Apa maksudnya? Anak itu memiliki sikap yang bagus dan punya keahlian. Nah, untuk SMP ada ke general skill ya. Untuk SMP itu keahlian dasar itu misalkan bisa sederhana sekali Bapak Ibu, nyapu itu kalau ada anak yang bisa nyapu itu sudah bagus, sudah anak SMP. Yang kemudian melaksanakan keterampilan sesuai bakat minat. Nah, nanti di SMP akan disediakan beberapa wadah ekstra kurikuler. Memiliki kemampuan literasi digital. Oke, literasi digital artinya anak-anak kita sudah sering, kamu semua sudah sering melaksanakan. Contohnya apa? Contohnya kamu membaca YouTube, melihat YouTube tutorial, kamu rangkum. Ya, nanti kamu tidak hanya melihat. Kamu nanti masuk SMP Taruhan akan diajari juga bagaimana sih cara membuat tayangan di YouTube ya, moga-moga nanti bisa. Kemudian kemampuan dalam bidang teknologi informasi ini sebuah keharusan. Di sekolah ada fasilitas yang cukup memadai untuk belajar teknologi informasi. Ya, kita lanjutkan anak-anak sekarang pada poin nyaman. Nyaman adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman secara psikis dan fisik. Atau bisa dikatakan kalau poin D nyaman itu nyaman di lingkungan sekolah secara lahir dan batin. Jadi gurunya senang, muridnya senang, semua yang ada di sekolah itu menyenangkan. Oke, sekarang Edi atau indah. Jadi mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan indah di sekitar kelas, ya, serta di lingkungan sekolah. Ya. Ini butuh peran serta kita semuanya, seluruh komponen sekolah untuk membantu mempertahankan, karena kita sudah lihat lumayan bersih ya, sudah bersih, tinggal kita meningkatkan. Ada spot-spot yang belum bersih, mari kita jaga bersama dan kita upayakan bersama. Kemudian yang F, Asri, mewujudkan lingkungan sekolah yang rindang dan sejuk dengan penanaman pohon-pohon yang tertata rapi. Ya, ini SMP kita, SMPN 1 Taruhan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menanam pohon. Tapi karena lokasinya sangat luas, masih perlu penambahan sehingga sekolah kita menjadi sejuk, rindang, ya. Kemudian bisa mensuplai oksigen. Nah, itu yang penting. Jadinya karena apa? Tubuh kita kalau banyak oksigen itu akan semakin sehat. Jadi itu Asri. Dari semua misi ini butuh dukungan dari kita semuanya, termasuk kamu sebagai siswa baru nanti perlu mendukung itu, harus mendukung itu, baik itu murid-muridnya juga wali muridnya. Itu anak-anak ya. Terus setelah ini akan kami tampilkan beberapa tayangan video, foto-foto kegiatan sekolah. Setelah itu akan kami informasikan tentang rencana pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada kondisi baik kondisi pandemi maupun kondisi normal secara umum saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan setelah tayangan foto-foto ini akan kami berikan tentang model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada semester ini.
selanjutnya tentang pembelajaran ya. Kita nanti akan direncanakan untuk semester ini kamu akan menggunakan pembelajaran daring. Mengingat kondisinya masih saat ini masih berbahaya sekali dengan mewabahnya virus COVID-19 yang Delta ya. Ini makanya pembelajaran dilaksanakan masih daring. Oke. Daring kita menggunakan satu WA Group, kemudian menggunakan Google Classroom dan YouTube. Jadi nanti kamu akan dimasukkan grup kepada wali kelas maupun guru mapel dan juga akan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Makanya dimohon nanti di dalam HP-nya masing-masing anak untuk menginstal fasilitas Google Classroom ya. Tuh, nanti setelah itu juga ada nanti YouTube dan nanti akan di-share link YouTube. Nanti juga ada pembelajarannya. Silakan nanti tolong diikuti instruksi dari wali kelas masing-masing. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti jika kondisi memungkinkan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Biasanya nanti akan digunakan kelas bergilir nanti. Jadi belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan, kelasnya akan bergilir nanti. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu pun akan dibagi. Yang kedua dengan dilaksanakan dengan cara per sesi. Ada kelas bergilir, 2 dilaksanakan per sesi. Jadi contohnya begini, misalkan absen nomor 1 sampai 16 itu masuk pagi, 16 sampai 32 masuk siang. Itu jika nanti mungkin dilaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian juga ada pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Nah, di situ ada salah ketik ya. Penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadi nanti harus masuk SMP Tarokan harus pakai masker. Ya, sebelum masuk nanti harus pakai masker, dari rumah harus pakai masker. Yang kedua harus ketika masuk nanti ada tes suhu, kemudian nanti akan diberikan hand sanitizer. Ya, itu ketika nanti masuk juga akan dilaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Oke, anak-anak, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, tolong dicermati lagi. Nanti setelah ini ada tugas, tolong tugasnya juga dikerjakan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.